Pengalaman saya selama semester ini mengikuti perkuliahan mata kuliah landasan kerangka filosofis PKN, saya terlibat dalam berbagai diskusi dan proyek yang sangat relevan dengan konsep sosio-rekonstruksionisme. Salah satu pengalaman yang paling relevan adalah ketika kami ditugaskan untuk menganalisis ketidakadilan sosial dalam tugas ini. Saya dan teman-teman saya ditantang untuk tidak hanya memahami masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, tetapi juga mencari solusi yang praktis yang dapat diimplementasikannya. Proses ini mengajarkan saya betapa pentingnya peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial dengan mengeksplorasi masalah nyata dan mencoba memahami permasalahan tersebut. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi alat untuk transformasi sosial. Pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan menjadi sangat jelas selama perkuliahan ini. Salah satu aktivitas yang membantu saya berpikir kritis tentang realitas sosial adalah ketika saya diberi tugas untuk menulis esai reflektif tentang peran media dalam membentuk opini publik. Kami didorong untuk mengkritisi bagaimana berita disampaikan dan bagaimana perspektif yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial. Melalui tugas ini, saya belajar untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis dari berbagai sudut pandang. Ini membantu saya menyadari bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang kritis dan aktif, bukan hanya penerima pasif dan informasi. Mungkin jika saya menjadi dosen mata kuliah ini di masa depan, saya akan merencanakan perkuliahan dengan fokus pada rekonstruksi sosial. Saya akan menggunakan strategi pengajaran yang mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa seperti proyek berbasis komunitas, yaitu mengintegrasikan proyek di mana siswa bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi masalah sosial dan mengembangkan solusi yang diterapkan. Selanjutnya itu mungkin dengan cara diskusi interaktif dan debat, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi dan debat mengenai isu-isu sosial saat ini, yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Mungkin dengan strategi ini saya berharap dapat membangun kelas yang dinamis dan berorientasi pada tindakan di mana siswa merasa terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Selanjutnya, untuk mendukung rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial, saya akan memanfaatkan beberapa teknologi pembelajaran seperti platform pembelajaran online seperti Google Meet atau Google Classroom untuk menyediakan ruang kolaboratif di mana siswa dapat berbagi ide dan bertukar pikiran dan bekerja sama pada proyek. Mungkin selanjutnya ada media sosial. Menggunakan platform seperti Twitter atau Instagram untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang isu-isu sosial kontemporer. Mungkin selanjutnya itu ada alat analisis data seperti Table atau Google Sheets untuk membantu siswa menganalisis data yang relevan dengan proyek mereka, seperti statistik ketidakadilan sosial. Teknologi ini dipilih karena kemampuannya untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, interaktif, dan kontekstual. Mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis. Nah, untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam rancangan perkuliahan, saya akan mengadopsi pedagogi inklusif, yaitu memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang mereka merasa didengar dan dihargai dalam kelas.
Ini mencakup menggunakan metode pengajaran yang beragam dan menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Selanjutnya bisa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan cara ini kita mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam merancang proyek dan menentukan topik yang akan dipelajari, memberikan mereka rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Untuk mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis, saya akan melakukan refleksi berkala, yaitu mengajak siswa untuk secara rutin merefleksikan pengalaman mereka dan bagaimana pandangan mereka tentang isu-isu sosial telah Nah, selanjutnya dengan cara menggunakan penilaian autentik, mengukur kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata dan kontribusi mereka terhadap perubahan sosial. Bukan hanya melalui ujian atau tes tradisional, dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung keadilan sosial dan mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang aktif. Pendekatan sosio-rekonstruksionisme dalam pendidikan PKN memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan perubahan sosial melalui pendidikan, dengan memfokuskan pada relevansi kontekstual, kolaborasi, dan nilai-nilai demokrasi. Kita dapat membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat mereka. Sebagai calon pendidik, tanggung jawab kita dalam memastikan bahwa kita memfasilitasi pengalaman belajar yang kritis, reflektif, dan berorientasi pada tindakan, sehingga setiap siswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Sekian, terima kasih dari saya.